Puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara merindukan janji-janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara? Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Hanya yang menjadi masalahnya seringkali adalah sulit untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Channel Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat saudara untuk menolong setiap anak Tuhan termasuk saudara untuk mengingatkan setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dengan cara saudara lihat di layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari melalui channel renungan ini saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena setiap pagi akan diposting seri renungan yang baru di channel renungan ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan Allah yang berkuasa. Tangan Allah yang berkuasa itu sanggup melakukan mujizat saudara. Adakah saudara merindukan mujizat Tuhan? Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur menjamah saudara, maka mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita bahas di dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya nanti adalah topik tentang mengalami jamahan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami jamahan Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami jamahan Tuhan, maka dengarkan terus renungan ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua saudara. Selamat mendengarkan. Puaskan setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa.
Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama. Topik yang akan kita bahas di video pertama ini dan 2 video selanjutnya nanti adalah topik tentang mengalami jamahan Tuhan. Apakah saudara merindukan mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara? Adakah kondisi yang sedang saudara alami saat ini yang saudara rindu jamahan Tuhan untuk menyatakan kuasanya? Kalau tangan Tuhan terulur dan menjamah saudara, maka mujizat pasti terjadi, saudara. Dan hari ini setiap saya dan saudara, kita layak untuk mengalami mujizat Tuhan. Itu sebabnya kita akan terus belajar firman Tuhan. Kita akan belajar, saudara, di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita. Dalam kita merenungkan topik tentang mengalami jamahan Tuhan adalah dari Markus pasal yang pertama, mulai ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Saya baca bagi saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara, firman Tuhan ini, ayat yang kita baca tadi adalah, konteksnya adalah tentang seorang kusta. Saudara tahu, kalau kita baca tentang orang kusta, misalnya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat, di sana dijelaskan bagaimana kalau seseorang kena sakit kusta, maka orang itu akan dikucilkan secara sosial. Dan bukan hanya dikucilkan secara sosial, saudara.
Dia juga kemana-mana harus pergi. Dia harus berseru-seru, najis, supaya orang tahu bahwa dia adalah orang yang kena kusta dan orang lain menyingkir. Kita bisa lihat, saya akan bacakan bagi saudara di dalam Imamat pasal 13 misalnya, ayat 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru najis. Ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi orang kusta itu pada masa itu, saudara, orang kusta di tengah-tengah orang Israel, kalau ada yang kena kusta, maka mereka harus disingkirkan secara sosial. Artinya, ada orang yang sudah kena penyakit dan kemudian disingkirkan lagi. Betapa menyedihkan kondisi orang itu. Dan kemanapun dia pergi harus berseru-seru najis, supaya orang tahu bahwa dia kena kusta. Dan kalau orang tahu bagaimana, orang-orang akan menyingkir. Jadi orang-orang tidak akan mau berpapasan dengan dia. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan ini tadi, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Yesus malah menjamah orang kusta itu. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kalau orang kusta yang sudah menderita dan dibuang oleh keluarga, dibuang oleh orang umum, saudara, dibuang oleh masyarakat, tetapi Yesus mengulurkan tangannya, karena firman Allah mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mengulurkan tangan dan menjamah orang itu, sehingga ayat 42 dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Kalau orang kusta yang dibuang oleh masyarakat, yang dianggap najis, itu pun dibelas kasihani oleh Yesus, itu pun dijamah oleh Yesus dan disembuhkan oleh Yesus. Hari ini tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan, saudara. Seberapa kotor pun hidup kita, seberapa najis pun hidup kita, kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, maka firman-Nya mengatakan, mencatat bahwa hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hari ini juga hati Tuhan tergerak melihat saudara oleh belas kasihan. Dan kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan, firman-Nya mencatat bahwa tangannya akan terulur dan menjamah kita. Dan kalau tangan itu terulur dan menjamah kita, maka mujizat terjadi. Pada masa itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan orang kusta sehingga dia ditahirkan, kecuali mujizat, saudara. Tetapi oleh karena tangan Tuhan terulur oleh belas kasihan, menjamah orang kusta itu, penyakit yang tidak ada obatnya itu akhirnya disembuhkan dan dia menjadi tahir. Artinya hal yang paling mustahil pun bisa terjadi kalau hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur. Adakah situasi yang saudara hadapi saat ini, situasi saudara begitu sulit dan sepertinya mustahil kondisi saudara berubah? Mustahil kondisi saudara lebih baik? Apakah itu penyakit, apakah itu masalah, atau apapun itu. Sepertinya tidak mungkin masalah saudara selesai, tidak mungkin penyakit saudara sembuh. Firman Allah mencatat bahwa orang kusta yang pada masa itu tidak ada obatnya pun, dia sembuh oleh karena jamahan Tuhan. Dan hari ini seberapa besar pun masalah saudara, seberapa berat pun persoalan saudara, dan seberapa parah pun penyakit saudara, kalau tangan Tuhan terulur dan menjamah saudara, mujizat akan terjadi. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang kusta itu? Nah, itu yang saya ingin kita belajar di video pertama dan video kedua dan ketiga nanti, saudara. Apa yang harus kita lakukan sehingga hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur untuk menjamah kita, saudara. Banyak orang kusta pada masa itu. Tetapi orang kusta yang satu ini berbeda di mata Tuhan. Yang membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan mengulurkan tangannya dan menjamah menyembuhkan orang itu. Banyak orang yang hidup di dunia ini.
Tapi bagaimana supaya saya dan saudara berbeda di mata Tuhan. Dan hatinya tergerak melihat kita. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur menjamah saya dan saudara. Kita lihat sama-sama apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Sebelum ayat 41, di mana di sana maka tergeraklah hatinya, maksudnya hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Dan akhirnya orang itu disembuhkan. Sebelum itu terjadi, saudara, di ayat 40 dikatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Lihat saudara, hal yang dikerjakan oleh orang kusta itu sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan kemudian Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit kusta, yang dianggap najis secara umum oleh masyarakat dan keluarga pun sudah membuang dia. Tetapi belas kasihan Yesus membuat tangannya terulur dan menjamah orang itu. Apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur? Karena orang kusta itu datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Karena di sini dikatakan orang kusta itu datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Saya membahasakannya, saudara, orang kusta itu datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang sambil berlutut dan memohon bantuannya. Dan saya percaya bahwa di zaman modern ini pun, kalau anak-anak Tuhan datang dengan sikap yang benar, maka saya percaya hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan. Saya percaya tangan Tuhan akan terulur menjamah setiap orang-orang yang datang kepada dia dengan sikap yang benar. Dan kalau hatinya tergerak oleh belas kasihan dan tangannya terulur, maka mujizat akan terjadi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang pada zaman ini yang datang kepada Tuhan dengan sikap yang salah. Saudara, saya pernah punya pengalaman sebagai hamba Tuhan. Satu kali saya menginjili orang lain. Lalu kemudian ketika saya injili dia dan saya ajak dia datang ke gereja. Apa jawabannya, saudara? Dia berkata, tenang saja Kam, nanti aku akan datang ke gereja itu. Tersirat di sana, saudara, bahwa saya yang membutuhkan dia datang ke gereja. Padahal dialah yang membutuhkan Tuhan. Kenapa banyak orang tidak mengalami jamahan Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen yang sudah lama mengikut Tuhan, tapi tidak mengalami jamahan Tuhan? Hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan. Karena terlalu banyak orang yang datang kepada dia dengan sikap yang salah. Padahal yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan dan menjamah orang kusta itu adalah ketika dia datang dengan sikap yang benar. Begitu banyak juga orang mengikut Yesus dengan sikap yang munafik. Beda waktu dia datang kepada Tuhan, beda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa Tuhan tidak menyatakan mujizatnya? Karena kita tidak datang dengan sikap yang benar. Orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, sama waktu dia di depan orang dan sama waktu dia di belakang orang. Karena itulah sikap yang benar. Karena sikap kita bukan ditentukan oleh orang lain, tapi sikap kita ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan sikap kita, maka kapanpun dan dimanapun kita akan bersikap benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat, kalau saudara rindu mengalami belas kasihan Tuhan, kalau saudara rindu tangan Tuhan terulur atas hidupmu, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar. Di mana orang kusta itu datang dengan merendahkan diri, berlutut di kaki Yesus, dan memohon bantuannya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan mohonlah bantuan Tuhan. Kalau kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Tangannya yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara. Saudara, apa keadaan yang saudara alami saat ini? Apa beban yang sedang saudara pikul? Adakah beban saudara lebih berat dari beban orang kusta ini? Di mana dia sudah sakit. Dan bukan hanya sakit, dia dibuang dari tengah keluarga. Dan juga kemanapun dia harus pergi, dia harus tinggal secara terasing. Dan kemanapun dia harus pergi, dia harus berteriak-teriak najis, najis, najis. Supaya siapapun yang mendengar dan melihat dia, orang akan menyingkir
karena dia sakit kusta. Adakah beban saudara lebih berat dari beban yang dia hadapi pada masa itu? Tetapi saat ini saudara, kalau orang kusta itu pun, hati Yesus bisa tergerak oleh belas kasihan kepada dia, padahal dia najis. Apalagi saya dan saudara. Apapun beban saudara, apapun persoalan saudara, seberat apapun beban saudara saat ini, sekotor apapun saudara merasakan kehidupan saudara saat ini, kalau mulai detik ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan merendahkan diri, dia berlutut, itu lambang kerendahan hati, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketahuilah saudara, Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dan kalau hatinya sudah tergerak oleh belas kasihan melihat saudara, tangannya akan terulur dan menjamah saudara. Dan kalau tangan itu menjamah kita saudara, mujizat akan terjadi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya menegaskan kepada saudara, apapun persoalan saudara, kalau saudara merindukan mujizat Tuhan, datanglah dengan sikap yang benar. Ikut Tuhan dengan sikap yang benar. Kalau mungkin selama ini saudara sudah lama ikut Tuhan, saudara merindukan mujizat dan saudara tidak mengalami, mungkin saat ini yang perlu dikoreksi adalah, apakah sikap saudara datang kepada dia sudah benar? Kalau kita datang kepada dia dengan sikap yang benar seperti orang kusta ini, kita akan mengalami belas kasihannya. Tangannya akan terulur dan menjamah setiap kita. Biarlah tangannya terulur menjamah saudara dan melakukan mujizat, menyatakan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan kalau kita datang dengan sikap yang benar. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur kami kembali sudah merenungkan firman-Mu. Kami memerlukan mujizat-Mu, kami memerlukan belas kasihan-Mu, kami memerlukan tangan-Mu terulur dan menjamah kami. Karena kami tahu tangan itu tangan yang berkuasa, dan kalau tangan-Mu menjamah kami, mujizat akan terjadi. Dan hari ini kami sudah belajar Tuhan, bahwa kami harus datang dengan sikap yang benar, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan sikap yang benar dalam kami mengikut Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami akan ikut Tuhan dengan sikap yang benar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.